Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang analisis algoritma, yaitu tugas akhir yang presentasi. Jadi di sini analisis algoritma, di sini kita membahas algoritma greedy, algoritma dynamic programming, algoritma dan algoritma Dijkstra. Nama anggota kelompok kami yang pertama Kausar Gulam Falsadena, yang kedua Lutfi Nabil, yang ketiga Jimmy Valindra, dan yang terakhir Rizky Ananda Yamin. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang algoritma greedy. Yang pertama, algoritma greedy. Jadi algoritma greedy merupakan jenis algoritma yang menggunakan pendekatan penyelesaian masalah dengan pencarian nilai maksimum sementara pada setiap langkahnya. Nilai maksimum sementara ini dikenal dengan istilah lokal maksimum. Pada kebanyakan kasus, algoritma greedy tidak akan menghasilkan solusi paling optimal. Begitupun algoritma greedy biasanya memberikan solusi yang mendekati nilai optimum dalam waktu yang cukup cepat. Algoritma greedy ini didasarkan pada pemindahan edge per edge, dan pada setiap langkah yang diambil tidak memikirkan konsekuensi ke depan. Jadi greedy tidak beroperasi secara menyeluruh terhadap semua alternatif solusi yang ada. Serta sebagian masalah greedy tidak selalu berhasil memberikan solusi yang benar-benar optimum, tapi pasti memberikan solusi yang mendekati nilai optimum. Algoritma greedy disusun oleh elemen-elemen sebagai berikut. Yang pertama, himpunan kandidat. Himpunan kandidat ini berisi elemen-elemen yang memiliki peluang pembentuk solusi. Yang kedua, himpunan solusi. Himpunan ini berisi kandidat-kandidat yang terpilih sebagai solusi persoalan. Elemennya terdiri dari elemen dalam himpunan kandidat, namun tidak semuanya. Dengan kata lain, himpunan solusi ini adalah bagian dari himpunan kandidat. Yang ketiga yaitu fungsi seleksi. Fungsi yang pada setiap langkah memilih kandidat yang paling mungkin untuk menghasilkan solusi optimal. Yang keempat, fungsi kelayakan. Fungsi yang memeriksa apakah suatu kandidat yang telah dipilih atau diseleksi ini dapat memberikan solusi yang layak. Yang kelima, fungsi objektif, yaitu fungsi yang memaksimumkan atau minimumkan nilai solusi. Tujuannya fungsi seleksi ini yaitu memilih satu saja solusi terbaik dari masing-masing anggota himpunan solusi. Nah, untuk mencari nilai terpendek dari graf berikut ini, sebuah algoritma greedy akan menjalankan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kunjungi satu titik pada graf dan ambil seluruh titik yang dapat dikunjungi pada titik sekarang. Misal pada titik 0 bisa mengambil titik ke-1 dan titik ke-7. Selanjutnya cari lokal maksimumnya ke titik selanjutnya. Jadi di sini adalah memilih antara lokal maksimum ke 1 atau ke 7. Jadi di sini kita milih ke 1 untuk minimalkan jalur terpendeknya. Selanjutnya tandai graf sekarang sebagai graf yang telah dikunjungi, yaitu 1. Dan pindah ke lokal maksimum yang telah ditentukan. Sama halnya seperti yang pertama tadi, yaitu kembali ke titik yang nilai lokal maksimumnya. Algoritma greedy merupakan algoritma yang bersifat heuristik.
mencari nilai maksimal sementara dengan harapan akan mendapatkan solusi yang cukup baik, meskipun tidak selalu mendapatkan solusi terbaik. Dari implementasi yang kita lakukan, dapat dilihat bagaimana algoritma greedy memiliki beberapa fungsionalitas dasar, yaitu 1. Fungsi untuk melakukan penelusuran masalah. 2. Fungsi untuk memilih lokal maksimum dari pilihan-pilihan yang ada tiap langkahnya. Yang ketiga, fungsi untuk mengisikan nilai lokal maksimum ke solusi keseluruhan. Yang keempat, fungsi yang menentukan apakah solusi telah didapatkan. Tentunya fungsi-fungsi di atas juga dapat digabungkan atau diperoleh lebih lanjut dan menyesuaikan dengan strategi greedy yang kita kembangkan. Selanjutnya, saya Kausar Gunawan Prasadena, NPM 1517051067 akan menjelaskan tentang dynamic programming. Nah, dynamic programming adalah masalah multi tahap di mana keputusan dibuat secara berurutan. Jadi ada sequence-nya. Dynamic program merupakan salah satu teknik perancangan algoritma yang dikembangkan untuk menyelesaikan permasalahan yang sangat kompleks dengan memecah permasalahan tersebut menjadi banyak sub-permasalahan, sehingga solusi dari permasalahan ini dapat dipandang dari serangkaian keputusan-keputusan kecil yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Penyelesaian persoalan dengan pemrograman dinamis ini akan menghasilkan sejumlah hingga pilihan yang mungkin dipilih. Lalu, solusi pada setiap tahap-tahap yang kita bangun itu dari solusi dari tahap sebelumnya. Dan dengan metode ini, kita menggunakan persyaratan optimasi dan kendala untuk membatasi sejumlah pilihan yang harus dipertimbangkan pada suatu tahapan. Selanjutnya, kita ada karakteristik dinamik program. Nah, karakteristik persoalannya ada persoalan dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Jadi ada beberapa stack itu, yang pada setiap tahap hanya dapat diambil satu keputusan. Terus masing-masing tahap terdiri dari sejumlah status atau stack yang berhubungan dengan tahap tersebut. Secara umum, status merupakan bermacam kemungkinan masukan yang ada pada tahap tersebut. Jumlahnya bisa berhingga atau tak berhingga. Hasil dari keputusan diambil pada setiap tahap ditransformasikan dari suatu yang bersangkutan ke status berikutnya pada tahap berikutnya. Cost pada suatu tahap meningkat secara teratur atau steadily dengan bertambahnya jumlah tahapan, tergantung berapa jumlah tahapan yang ada itu. Pada suatu tahap bergantung pada cost tahap-tahap yang sudah berjalan dengan cost yang ada pada tahap tersebut. Keputusan terbaik pada suatu tahap bersifat independen terhadap keputusan yang dilakukan tahap sebelumnya. Kemudian adanya hubungan rekursif yang mengidentifikasi keputusan terbaik untuk setiap status pada tahap K, memberikan keputusan terbaik untuk setiap status pada tahap K+1. Nah, di sini nih prinsip optimalitas berlaku pada persoalan yang ada. Selanjutnya, langkah-langkah pengembangan algoritma program dinamis. Jadi kita harus tahu karakteristikan struktur solusi optimalnya, lalu mendefinisikan secara rekursif nilai solusi optimalnya. Kemudian kita hitung dulu nilai solusi optimal secara maju atau mundur. Kita mau pakai backward apa forward. Kemudian kita konstruksikan solusi optimalnya. Lalu nanti kan dia ada tiap jarak setiap lokasinya. Next, ada kelebihan dan kekurangan sistem dynamic programming. Kelebihannya yaitu mengoptimalkan penyelesaian suatu masalah tertentu yang diuraikan menjadi sub-sub masalah yang lebih kecil dan lebih mudah yang terkait satu sama lain dengan tetap memperhatikan kondisi dan batasan permasalahan yang ada.
Kemudian proses pemecahan suatu masalah yang kompleks menjadi sub-sub masalah yang lebih kecil, membuat sumber permasalahan dalam rangkaian proses masalah tersebut menjadi lebih jelas untuk diketahui. Kemudian, pendekatan dinamik programming dapat diaplikasikan untuk berbagai macam masalah pemrograman matematik. Karena dinamik pemrograman ini cenderung lebih fleksibel daripada teknik optimasi lainnya. Kemudian, prosedur perhitungan dinamik programming juga memperkenalkan bentuk analisis sensitivitas terdapat pada setiap variabel status. Jadi setiap state-nya itu ada variabelnya, maupun pada variabel yang ada di masing-masing tahap keputusan state. Lalu, dinamik programming ini dapat menyesuaikan sistematika perhitungannya menurut ukuran masalah yang tidak selalu tetap, dengan tetap melakukan perhitungan satu persatu secara lengkap dan menyeluruh, jadi nggak ada yang terlewatkan. Nah, di sini untuk kekurangannya, penggunaan dinamik programming jika tidak dilakukan secara tepat akan mengakibatkan ketidakefisienan biaya maupun waktu. Karena dalam menggunakan dinamik programming diperlukan keahlian pengetahuan dan seni untuk merumuskan suatu masalah yang kompleks, terutama yang berkaitan dengan penetapan fungsi transformasi dari permasalahan yang mau kita pecahin ini. Oke, selanjutnya kita melihat program yang ada. Di sini adalah program dinamik program ya. Di sini sudah dibuat. Di sini kita menggunakan integer V dan E. Berarti ini ada jumlah simpulnya dan E ini adalah jumlah tepinya. Kemudian kita akan membuat grafiknya. Seperti inilah pembuatan grafiknya. Selanjutnya ini adalah fungsi utama yang menemukan jarak terpendek dari RSRC ke semua simpul lain menggunakan algoritma Bellman-Ford. Fungsinya juga mendeteksi siklus berat negatif. Nah, untuk menentukan grafiknya kita lihat dari gambar seperti ini. Titik awalnya 0, maka titik akhirnya 1, maka jaraknya adalah 4. Seperti ini. Selanjutnya dari 0 ke 7, maka jaraknya adalah 8. Selanjutnya seperti itu, dari 1 ke 7, maka jaraknya 11. Untuk seterusnya seperti itu untuk menentukan grafiknya. Lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh Yuni Valendra dalam Saya Rizky Ananda Yamin. Di sini akan menjelaskan algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Edsger Dijkstra. Algoritma Dijkstra adalah sebuah algoritma yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek untuk sebuah graf berarah dengan bobot-bobot sisi yang bernilai positif. Namun, jika nilai bobot sisinya negatif, maka penyelesaian yang diberikan adalah tak terhingga, di mana proses penyelesaiannya akan berulang secara terus-menerus. Pada algoritma Dijkstra, not digunakan karena algoritma Dijkstra menggunakan graf berarah untuk penentuan rute lintasan terpendek. Nah, selanjutnya adalah cara kerjanya. Pertama-tama, kita harus menentukan titik mana yang akan menjadi not awal. Lalu berikan bobot jarak pada not pertama ke not lainnya satu persatu. Dijkstra akan melakukan pengembangan pencarian dari satu titik ke titik lainnya dan ke titik selanjutnya. Tahapannya yang pertama adalah
kita harus memberikan nilai bobot atau jarak untuk setiap titik ke titik lainnya. Lalu kita men-set nilai 0 pada not awal dan nilai tak terhingga terhadap not lainnya, yang dimana nilai tak hingga ini belum terisi. Yang kedua, kita men-set semua not belum terjamah dan set not awal sebagai not keberangkatan. Selanjutnya yang ketiga, dari nomor keberangkatan kita harus mempertimbangkan not tetangga yang belum terjamah dan hitung jaraknya dari titik keberangkatan. Jika jarak ini lebih kecil dari jarak sebelumnya, maka kita harus menghapus data yang lama atau data jarak yang lebih besar. Lalu kita menyimpan ulang data jarak dengan data jarak yang baru atau yang lebih kecil. Yang keempat, saat kita selesai mempertimbangkan setiap jarak terhadap not tetangga, tandai not yang telah terjamah sebagai not terjamah. Lalu not terjamah ini tidak akan pernah dicek kembali. Jarak yang disimpan adalah jarak terakhir dan yang paling minimal bobotnya atau yang paling kecil. Yang kelima, kita harus men-set not belum terjamah dengan jarak terkecil dari not keberangkatan sebagai not keberangkatan selanjutnya dan selanjutnya. Step ini berulang dan dimulai dari step 3. Sebagai contoh, di sini ada sebuah gambar graf di mana semisal kita mempunyai titik awal yaitu pada 0 ini, dan kita ingin not dari awal ini mencapai ke 8 yang ada di sini. Jalan manakah yang harus kita lalui? Nah, algoritma Dijkstra ini akan mencari jalan dengan bobot nilai terkecil, yang dimana nilai bobot terkecil nilai jarak terpendek yang harus dilalui bisa melalui ke-1, lalu ke-2, dan menuju ke-8, di mana nilai jaraknya yaitu memiliki hanya 14 saja dan merupakan nilai yang terkecil. Jika melalui jalur lain, dia memiliki nilai lebih dari 14. Penjelasan kode program selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya Jimmy Valindra, NPM 1517051097. Di sini saya akan mendemokan program yang telah kami buat. Di sini kami menggunakan bahasa C++. Dapat kita lihat di sini sudah ada 3 program, yaitu dari algoritma greedy, dynamic programming, dan Dijkstra. Nah, untuk yang pertama adalah algoritma greedy. Nah, kita lihat di sini udah kita deklarasikan dulu struktur seluruhnya. Nah, di sini ada struktur dari grep, yaitu ada integer v dan struk addList array-nya. Kemudian di sini ada void swap min heap node-nya. Lalu di sini ada fungsi dari grep-nya yang kita inputkan dari
dari soal. Nah, kita lihat di sini. Untuk algoritma greedy ini menggunakan minimum spanning tree untuk menentukan jarak terpendek. Nah, di sini juga menggunakan algoritma Prim's, jadi dia akan terlihat sangat teratur. Kita lihat di sini grab 01. Ini maksudnya titiknya titik awal dari 0 ke 1 dengan jarak 4. Nah, di sini kemudian 07 adalah jaraknya 8. Begitu seterusnya. Nah, langsung aja kita jalankan. Nah, kita lihat di sini outputnya. Nah, dia di sini outputnya teratur ya, karena dia tadi menggunakan prinsip algoritma Prim's. Nah, untuk selanjutnya adalah dynamic programming. Nah, kita lihat di sini ada struktur untuk membesarkan tepi terpivak dari graph. Dan ini adalah untuk membuat graph dengan simbol V dan sisi E. Untuk algoritma dynamic programming ini menggunakan metode Belfort. Nah, langsung aja kita lihat di sini fungsi-fungsinya. Nah, di sini dia sedikit berbeda. Di sini menambah fungsi baru yaitu wake. Nah, di sini maksudnya SRR adalah titik awalnya 0 dan dash adalah titik akhirnya yaitu 1. Wake-nya dengan jarak 4. Begitu juga seterusnya, yaitu titik awal 0 dan titik akhir 7 dengan jarak 8. Langsung aja kita running. Ya, dia akan muncul seperti ini. Nah, kita lihat di sini. Dari titik awal 0 ke 1 dia berjarak 4. Dan untuk dari titik 0 ke 2 dia di sini menampilkan 12 maksudnya. Dan titik 0 ke 2 di sini kan ada rentan 4 dan 8. Nah, 4 tambah 8 ada 12. Untuk titik selanjutnya dari titik 0 ke 3 di sini menampilkan 19 maksudnya dari 0 ke 3 di sini ada 4 8, 7 ditambahkan menjadi 19. Begitu juga seterusnya. Selanjutnya adalah algoritma Jigsaw. Sama aja. Untuk algoritma Jigsaw ini hampir sama dengan algoritma greedy. Nah, di sini ada fungsi-fungsi arraynya. Langsung aja kita jalankan. Nah, akan tampil seperti ini. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.